Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Salam, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Untuk meresponi video yang ada di depan tadi, video yang menurut saya menarik untuk saya responi, saya tanggapi dengan tujuan supaya kita semua mendapatkan kekuatan secara iman, secara rohani, dalam konteks iman Kristen. Dan untuk memulai meresponi video tersebut, saya rindu membacakan firman Allah kepada kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kakak adik, dimanapun Anda berada yang masih terus mendukung video yang saya posting di channel saya ya. Ayat yang mau saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat atau saudara-saudara sekalian itu dari Roma pasal 12 mulai ayat 17. Ayat itu berbunyi demikian: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu ayat 19 dia bilang begini: saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut, ya, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, jelas bahwa Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21 yang saya bacakan ini adalah ayat-ayat yang sebenarnya adalah pengembangan dari hati Tuhan, ajaran Tuhan Yesus sendiri yang tercatat di dalam Injil. Dan yang tulis ini adalah Paulus ya. Menarik bahwa Paulus adalah orang yang backgroundnya, latar belakangnya kita tahu. Dia sangat menentang Kristus dan menentang ajaran Kristus. Dan karena dia menentang Kristus dan ajarannya, maka otomatis dia menentang juga pengikut-pengikut Kristus yang adalah gereja Tuhan. Kita tahu sejarahnya. Tapi Paulus yang tidak mengenal belas kasihan ini
kemudian mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dia yang tidak punya iman diberikan iman. Dia yang jahat, kotor dibersihkan, diubahkan, dipertobatkan, dilahirbarukan oleh Tuhan sendiri. Dan memang di bagian lain juga kalau kita lihat ayat-ayat yang terkenal, yang mirip dengan ayat yang kita baca tadi, misalnya ya Lukas pasal 6 ayat 27, firman Allah bilang begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dengan dasar ayat-ayat tadi, saya mau menanggapi video Augustan ya. Augustan beberapa waktu terakhir ini heboh. Lalu hebohnya adalah karena yang pertama, dia menghina kitab suci kita, Alkitab, dengan menaruh di pantatnya, lalu dia kentutin, lalu dia bilang, kita akan lihat apakah dalam 1 bulan saya akan mati atau tidak. Nah, video itu viral di media dan itu sangat bikin heboh. Dan yang lebih bikin heboh lagi bahwa belum 1 bulan Augustan terkena sakit yang seperti di video tadi, atau saudara bisa cek di video-video yang lain tuh Augustan sampai cukup menderita ya, setengah mati. Nah, dalam keadaan menderita ini, saudara-saudara, ya kita mau bilang Tuhan hukum atau apa itu terserah Tuhan lah ya. Terserah Tuhan. Tuhan itu hak prerogatifnya Tuhan ya. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pendeta, jujur, waktu nonton itu awalnya saya marah sekali. Saya rasa terganggu sekali. Tapi ya kita diingatkan, kalaupun kita marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Artinya tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh menjadi akar pahit, tidak boleh menjadi kebencian. Tapi saya harus jujur, saya tersinggung, saya marah, saya jengkel waktu melihat video itu, saudara-saudara. Ya, dan saya sendiri berharap kalau bisa Augustan diproses hukum dan masuk penjara, karena itu adalah tindakan yang merupakan pelanggaran hukum, yaitu penistaan terhadap agama orang lain yang ada di Indonesia, dan hukum Indonesia kan mengatur hal itu. Tetapi melihat kondisi Augustan yang sakit, lalu kemudian seperti video di depan, Augustan sendiri dalam keadaan sudah sakit parah, dia kecewa lagi. Kecewanya kenapa? Karena khususnya ya, dia bilang khususnya ustadz-ustadz. Mungkin ustadz-ustadz yang dekat dengan Augustan, kenal Augustan, yang mungkin pernah manfaatkan ya, oknum ustadz atau ya siapalah, mungkin YouTuber Islam, yang oknum YouTuber yang selalu memuat topik-topik agama, di mana senang sekali mewawancarai mu'alaf ya, khususnya yang dari konteks saya tanggapi ini adalah yang mantan Kristen. Lalu kemudian suka sekali kalau ada orang yang mantan Kristen kemudian dia diwawancarai, isinya adalah menjelek-jelekan agama lamanya. Itu kayaknya ada kelompok tertentu yang suka sekali, tidak semua. Saya menyebutnya kelompok tertentu yang sangat suka. Dan akhirnya Augustan salah satu yang saya lihat sering bertengkarlah, serang-serang Kristen. Bahkan di video di depan tadi Augustan masih bilang, bagaimana kita kalau tidak kompak bagaimana bisa lawan mereka. Nah, kata lawan mereka itu artinya memang
Agustan itu punya niat melawan gitu loh. Tapi ya sudahlah, ya kita lihat dia lagi sekarat, tapi yang dia maksudkan di sana dia lagi kecewa karena dia sakit. Ustadz tidak datang. Lalu Agustan bilang, ini bukan minta duit, minta doa aja tidak didukung, apalagi minta duit. Tapi yang menarik adalah Agustan mengatakan bahwa karena ustadz mengecewakan dia dengan tidak mendoakan dia bilang lebih cepat minta pendeta. Wow. Ini dari mulut Agustan, itu video asli Agustan ya. Disitulah saya terharu juga. Ya sempat marah tapi nonton video ini kok terharu gitu loh. Sedih juga. Saya sedih ini karena luar biasa ya, yang namanya kita hamba Tuhan pendeta. Kita ini juga orang-orang kotor. Tapi kalau andai kata Agustan dengan rendah hati minta doa, masa kita tidak doa? Bahkan sebelum dia minta doa aja, semarah-marahnya kita ingat Tuhan, ingat firman, tidak boleh marah sampai berlarut-larut, kita minta ampun, lalu kita mendoakan. Secara jujur, sebelum saya bikin video ini, saya dan istri baru selesai doa. Dan doa itu biasa kami doa banyak beban ya, terutama pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan. Tapi dari sekian banyak pokok doa kami, saya teringat Agustan ini karena saya sudah mendoakan dan tambah nonton video itu. Agustan bilang lebih gampang pendeta mendoakan. Itu benar saudara Agustan, walaupun Anda sangat menghina iman kami. Tapi kalau soal mengampuni, mendoakan, kami punya Tuhan Yesus yang mengajarkan kami sesuatu yang berbeda. Hukum kasih. Kami masih manusia biasa yang bisa marah. Tapi tiap kali kami ingat Tuhan Yesus, ingat firman-Nya yang suruh mengasihi musuh, mendoakan musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kami, mendoakan orang yang mencaci maki kami, seperti yang Agustan lakukan kepada kami. Tapi itulah kami karena Roh Kudus pimpin sehingga kami akhirnya memutuskan untuk mendoakan saudara Agustan. Kami berdoa berharap Agustan diampuni, Agustan diselamatkan, kiranya Agustan sembuh. Ya kalau Tuhan berkenan Agustan sembuh, dan kalau lebih dahsyat lagi kalau Agustan mau bertobat ya, dan menyadari bahwa tidak ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang mau saya responi dari video itu. Dan saya pikir semua orang Kristen sepakat ya. Semarah-marahnya kita kalau kita ingat Tuhan Yesus, kita ingat firman-Nya, kita ingat kita juga orang berdosa yang kotor. Tapi kalau kita minta ampun, kita diampuni dan kita diselamatkan, masa kita tidak mengampuni orang lain? Ya, itu yang saya mau responi. Kiranya respon saya yang sederhana ini membangkitkan iman semua orang percaya, membangkitkan kasih dari semua orang percaya. Di sisi lain memang kita juga tidak bisa tinggal diam kalau ada orang yang menghina Tuhan begitu atau firman-Nya. Itu memang tidak boleh tinggal diam. Tidak boleh tinggal diam, yang saya maksudkan adalah kita harus melakukan pembelaan iman, kita harus menegur dan seperti itu ya. Tetapi di sisi lain kita juga harus dibangkitkan dalam hal kasih dan iman kita supaya kita terus mempraktekkan firman Allah ya. Kiranya video ini menguatkan iman kita, dan harapan saya video ini juga membawa damai bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Rotendao. Itulah kami Kristen. Dan bukan hanya Agustan, semua orang yang pernah maki kami mengasihi saudara semua, kami mengampuni saudara semua, kami berdoa kiranya Anda mengalami kasih Kristus seperti yang kami alami. Saya Pendeta Mel Atok, saudara yang rasa diberkati dan mau sebarkan video ini, sebarkanlah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you, shalom.